Tren kasus kecurangan atau fraud di Indonesia kian meningkat. Fraud mengacu pada kecurangan yang sengaja dilakukan individu terhadap organisasi yang mempekerjakan mereka. Indonesia tercatat memiliki skor 34 dalam kategori buruk yang menandakan tingginya jumlah kasus kecurangan. Kami tim Rolisa, delegasi Telkom University, terdiri dari saya Alvin Zikro, saya Lilis Karlina, dan saya Erisa Saidina. Berdasarkan laporan Association of Certified Product Examiners, sektor perbankan dan jasa keuangan menempati peringkat pertama sebagai industri dengan kasus fraud terbesar sebanyak 351 kasus atau 22,30%. Fakta tersebut menarik perhatian kami dalam membahas kasus yang terindikasi tindak kecurangan atau fraud. Pada sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang perbankan, telah terjadi pembelian aset berupa hard drive untuk penyimpanan data nasabah yang dilakukan salah satu cabang pada vendor langganan, namun dengan alamat yang tidak sesuai. Dari informasi tersebut muncullah pertanyaan. 1. Teori apa yang digunakan sebagai kerangka acuan dalam pengungkapan kasus tersebut? Yang kedua, langkah apa saja yang harus dilakukan dalam memvalidasi kasus tersebut? Yang ketiga, jelaskan secara lengkap kronologi kasus tersebut berdasarkan perspektif auditor investigatif. Yang keempat, jelaskan bagaimana hipotesis dan program audit yang harus dilakukan dalam penanganan kasus tersebut. Terdapat dua teori yang kami gunakan untuk mendukung kasus tersebut. Yang pertama, teori fraud triangle. Teori ini menjelaskan terdapat 3 faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kecurangan. Yang pertama, faktor kesempatan, faktor insentif, dan faktor rasionalisasi. Dalam kasus, utamanya tindak kecurangan terjadi karena faktor kesempatan akibat lemahnya pengendalian internal atas suatu transaksi yang dilakukan oleh divisi IT. Kemudian teori yang kedua yaitu teori fraud. Teori ini menjelaskan biasanya terdapat 3 jenis kecurangan yang biasa terjadi dalam suatu organisasi, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan. Dalam kasus dapat dilihat bahwa jenis kecurangan yaitu penyalahgunaan aset akibat pengeluaran uang untuk suatu transaksi yang diindikasi terjadi fraud. Melihat gambaran kasus yang terjadi dalam perusahaan, terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal sehingga harus dirujuk melalui COSO untuk membuktikan indikasi kecurigaan fraud. COSO memiliki 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dengan mendalami setiap komponen yang terdapat pada COSO, selanjutnya dianalisis untuk dibuktikan apakah indikasi fraud benar-benar terjadi atau tidak dalam perusahaan. Perusahaan membeli hard drive pada vendor IT yang belum mempunyai sertifikat multinasional. Transaksi ini dicurigai karena vendor langganan tidak memiliki cabang atau retailer di daerah residensi yang tertera pada invoice pembelian. Untuk mendalami kasus ini, kami menggunakan 5 pendekatan internal kontrol berbasis COSO dengan hasil temuan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat masalah akuntabilitas perusahaan yang harus diperbaiki. Pengecekan yang mendalam perlu dilakukan terhadap transaksi terkait meliputi siapakah pihak yang mengotorisasi, siapakah yang bertugas melakukan pembelian, dan apakah ada perintah dari kantor pusat untuk melakukan pembelian kepada vendor lain. Yang kedua, auditor perlu melakukan penilaian terhadap risiko dari kasus tersebut. Dengan munculnya kasus ini, maka risiko fraud pada perusahaan semakin meningkat. Yang ketiga, tim auditor perlu melihat dan menganalisis bagaimana pengendalian internal telah diterapkan pada perusahaan cabang. Karena setiap perusahaan cabang wajib mengikuti kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan oleh induk perusahaan. Kemudian yang keempat, tim auditor perlu melakukan komunikasi dengan vendor langganan, vendor baru, serta pihak manajemen untuk mendapatkan informasi yang komprehensif sehingga dapat melanjutkan ke tahap audit investigatif. Kemudian yang kelima, proses monitoring pada perusahaan cabang dianggap lemah. Kecurigaan ini dapat diteruskan dengan melakukan audit investigatif untuk memastikan apakah fraud benar-benar terjadi. Dari pendekatan yang telah dilakukan, diduga bahwa transaksi tersebut merupakan tindak pidana fraud yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang lemah, sehingga harus ditindaklanjuti melalui audit investigatif.
Dugaan atau prediksi dijadikan sebagai landasan bagi auditor dalam pembuatan hipotesa. Tim kami menyusun hipotesa yang meliputi 5W tambah 2H, sehingga hipotesis menunjukkan kasus ini berkaitan dengan kecurangan pengadaan aset karena adanya kesempatan oleh perusahaan cabang saat pengadaan aset yang diduga pelaku kecurangan adalah pihak internal perusahaan cabang yang memiliki wewenang, melibatkan pegawai terkait pengadaan aset, dan melibatkan vendor eksternal. Bukti kecurangan terlihat pada voucher transaksi yang menunjukkan perubahan vendor dengan alamat di daerah residensial, yang dimana tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan yang menetapkan distributor di Jakarta Pusat. Meskipun nilai transaksi masih dalam angka wajar, namun material sehingga dapat menimbulkan kerugian. Audit investigatif dimulai dengan pra-perencanaan, yaitu analisis kecurigaan fraud terkait penilaian pengendalian internal. Dilanjut dengan tahap perencanaan berupa pembentukan program audit menggunakan metode SMEIC sebagai kerangka kerja terstruktur. SMEIC meliputi situation, menampilkan substansi pengaduan dan penyimpangan yang akan dibuktikan dengan tim audit, terus memperbaharui gambaran situasi perusahaan cabang yang mencurigakan. Mission, menjelaskan tujuan audit investigasi dan submisi terkait. Execution adalah tahap utama perencanaan dengan langkah-langkah detail dalam melaksanakan penugasan investigasi. Administration dan logistik, menyajikan kebutuhan administrasi, dukungan logistik, dan perincian jasa spesialis. Communication, menyoroti pentingnya komunikasi dalam audit investigasi dengan matriks yang menjelaskan alur informasi. Setelah dirumuskan audit program ini, maka akan dilanjutkan penugasan dengan berlanjut ke tahapan-tahapan berikutnya, yaitu pengumpulan bukti, evaluasi bukti, pelaporan, dan tindak lanjut. Maka dapat disimpulkan analisis kasus mengungkap kelemahan pengendalian internal di perusahaan cabang, terutama pada pembelian aset. Monitoring di perusahaan cabang yang lemah meningkatkan risiko kecurangan. Hal ini dibuktikan dengan dokumen transaksi yang menunjukkan ketidaksesuaian vendor. Dalam hal ini, COSO digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal. Oleh karena itu, perlu dilakukan audit investigatif dengan pembentukan audit program dengan metode SMEIC untuk memastikan keberadaan fraud, mengidentifikasi pelaku, dan faktor penyebabnya. Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu 1. Perbaikan pengendalian internal, 2. Penguatan akuntabilitas, 3. Analisis risiko berkala, 4. Perbaikan proses monitoring, 5. Audit investigatif lanjutan, 6. Pelibatan pihak eksternal. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal, mencegah potensi fraud, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas di perusahaan cabang. Sekian dan terima kasih.